Ya, oke. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua teman-teman ya. Alhamdulillah, Sir. Alhamdulillah ya. Ya, oke. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab genetika tentang pewarisan sifat. Nah, Mister ingatkan kemarin yang worksheet-nya belum dikumpulkan, sudah dikumpulkan. Nah, karena kita udah masuk ke pembahasan berikutnya ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat pada manusia. Nah, kalau kemarin kita itu kan membahasnya pewarisan sifat pada tumbuhan dan hewan ya. Nah, sekarang kita membahas pewarisan sifat pada manusia. Oke, langsung aja teman-teman saya screen ya. Saya mulai screen-nya. Nah, kita akan membahas tentang pewarisan sifat pada manusia. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke pewarisan sifat pada manusia, nah di sini Mister mau tanya dulu nih. Kira-kira dari orang tua kita menurun ke kita sebagai anaknya, secara fisik apa yang bisa diturunkan, yang bisa diwariskan? Sifat, Sir. Ya, apa? Sifat. Contohnya apa yang bisa diturunkan ke kita dari orang tua kita secara fisik ya, bukan secara karakter. Kita coba. Apa aja? Tinggi badan. Tinggi badan bisa, apalagi bisa Rambut, tapi nggak sering ya. tubuh. Rambut. Oke, warna rambut bisa. Apalagi Warna kulit. warna kulit. Apalagi warna mata. Oke, apalagi Ukuran kaki gitu, Sir? Apa nggak, Sir? ukuran kaki. Sering bisa tapi nggak sering. Coba yang lain coba. Ada Bentuk wajah. bentuk wajah. Yang lain coba yang lain. Contohnya coba yang lain. Coba apa? Coba. Tadi udah tuh warna rambut, warna kulit, warna mata. Ada lagi yang paling sering. Yang paling sering dari itu. Dagunya lancip atau tumpul gitu. Oke, tapi ada lagi yang lebih sering. Kita bukan bicara soal bentuk tubuh sekarang. Yang lain coba. Oke, ada ide? Oke, kalau nggak ada ide ya udah nggak apa-apa. Jadi teman-teman, di sini kita membahas tentang pewarisan sifat pada manusia. Nah, ada 3 hal ya, sebenarnya ada 4 ya, tapi di sini Mister cuma menekankan pada 3 hal ya, yang biasanya diturunkan itu ke anak ya. Jadi dari orang tua diturunkan ke anak itu dia ada 4 hal ya, tapi di sini nanti akan saya tekankan 3 hal. Nah, yang pertama itu sudah pasti jenis kelamin. Iyalah ya, pasti kalau nggak laki-laki ya perempuan gitu ya. Yang kedua itu hal yang bisa diturunkan dari orang tua ke anak, itu contohnya adalah penyakit menurun. Nah, coba nih, kira-kira teman-teman di sini ada nggak yang punya resiko penyakit yang diturunkan dari orang tua? Ada nggak? Ada, Sir. Apa? Asma, mah, eksim. Eksim, mah, oke. Ada lagi nggak teman-teman selain Givari? Ada nggak teman-teman yang punya resiko penyakit yang dia diturunkan dari orang tua? Kalau Mister ada, diabetes. Itu dari ayah. Gitu. Coba yang lain. Ada nggak? Selain Givari, ada nggak teman-teman yang punya resiko penyakit tapi dia menurun dari orang tua? Gitu. Sir, kalau misalnya punya resiko penyakit tapi nggak nurun dari orang tua, gimana, Sir? Kenapa? Punya misal penyakit nih asma tapi nggak orang tuanya nggak punya gitu. Kakek-neneknya juga nggak punya. Nah, nanti itu nanti ada penjelasannya ya. Bisa jadi menurun dari kakek yang satunya lagi. Kakek, ya. oh. Gitu ya. Kan itu kan masuknya ke ini ya, ke hukum Mendel ya, itu ya, hukum Mendel tapi berlaku pada manusia. Nah, atau sebagai
carrier. Nah, nanti akan kita bahas carrier tuh kayak gimana ya. Nah, kemudian setelah penyakit menurun ada golongan darah. Nah, golongan darah. Coba ayah dan ibu golongan darahnya biasanya beda sama anaknya. Loh kok bisa? Nanti akan kita jelasin nih, ya. Nah, yang keempat itu ada apa yang disebut dengan gen letal. Nah, nanti gen letal ini kita bahas secara khusus ya, gen letal ya. Jadi gen letal ini lebih ke kelainan gen yang bisa menyebabkan kematian, ya. Itu. Oke, sekarang kita bahas pertama tentang jenis kelamin dulu, ya. Tentang jenis kelamin. Nah, teman-teman, di awal kita udah membahas nih, kalau dalam manusia itu ada sebuah komponen yang dapat menyimpan informasi genetik pada manusia, yaitu adalah kromosom. Nah, pada laki-laki dan pada perempuan, kromosomnya itu, atau ini ya komponen pada tubuh manusia berupa kromosom itu, dia beda. Ya, laki-laki beda dengan perempuan. Nah, kalau misalkan laki-laki, ya, kalau misalkan laki-laki, dia punya susunan kromosom itu adalah XY, ya. Jadi genotip dari laki-laki itu adalah XY, ya. Genotipnya kita nih XY. Sedangkan pada perempuan, nah, pada perempuan susunan genotipnya, ya, dan juga menjadi kromosomnya itu adalah XX. Nah, ini adalah perempuan. Nah, maka dari itu, ketika laki-laki dan perempuan, ya, melakukan proses reproduksi, ya, ini kan berarti genotipnya laki-laki XY. Nah, kalau perempuan itu XX, ya. Fenotipnya jelas, fenotipnya itu laki-laki dan perempuan, artinya yang kelihatan, ya. Nah, kemudian gametnya, nah gametnya ini kita pisahin nih, XY, yang perempuan XX. Nah, ketika dia melakukan perkawinan atau proses reproduksi, maka di sini ada peluang-peluangnya. Nah, oke. Nah, yang laki-laki ini XY, yang perempuan XX. Nah, di sini kita gambarkan tabel peluangnya, ya. Kita gambarkan tabel peluangnya di sini. Oke, yang ini apa? XX. XX. Berarti dia apa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. 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 Yang ini? Yang ini? XX. Berarti dia apa? Perempuan. Perempuan. Yang ini? XX. Berarti apa? Laki. 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 Yang ini? XX. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Oke. Sekarang perbandingan genotipnya. Perbandingan genotipnya berapa banding berapa? Perbandingan genotipnya? 2:2. 2:2 ya. Karena XX-nya ada 2, XY-nya ada 2 gitu ya. Fenotipnya 2:2. 2:2 juga. 2:2. Karena laki-laki 2, perempuan 2 ya. Pada manusia ya, dalam jenis kelamin tidak mungkin terjadi persilangan intermediate. Karena nggak mungkin manusia itu laki-laki campur perempuan, nggak mungkin. Yang ada dominan atau resesif. Gitu ya. Jadi dia kalau nggak laki-laki ya perempuan, nggak mungkin intermediate dari laki-laki dan perempuan. Mana ada. Gitu ya, itu kasus beda. Gitu ya. Nah, sekarang presentase peluangnya. Nah, presentase peluangnya nih. Yang laki-laki. Berarti ini kan 2 sama 2 nih. Jumlahnya 4 kan. Berarti laki-laki 2/4 kali 100%. Berapa? 50%. 50%. Berarti yang perempuan sama nih. 2/4 kali 100%. Berapa? 50. 50%. Nah, berarti kalau dalam jenis kelamin ya, kalau dalam faktor jenis kelamin, kalau misalkan laki-laki melakukan proses reproduksi dengan perempuan, maka peluang lahirnya anak laki-laki dan perempuan itu 50-50. Ya, jadi 50%. Jadi nggak ada yang pasti, oh ini pasti perempuan nih, oh pasti laki-laki nih. Nah, ternyata nggak begitu. Jadi ada peluangnya, ya. Peluang laki-laki 50%, peluang perempuan 50% gitu. Nanti akan terjawab kalau udah lahir gitu, teman-teman ya. Oke?
Paham ya? Ya. Tapi Sir, kalau nggak salah bukan dokter pernah nanya mau anak kembar, anak perempuan, apa anak laki-laki ada caranya gitu, Sir? Ya kalau itu beda lagi. Kalau itu udah masuk ke proses metabolisme itu, ya. Jadi memang ada makanan yang dia lebih memicu lebih memicu gennya perempuan itu untuk membentuk individu baru, itu ada. Tapi itu beda bahasan lagi gitu. Atau laki-laki ada makanan yang bisa memicu perkembangan gennya laki-laki justru kayak gitu. Kayak gitu jadi ada faktor lain gitu ya, faktor lain di luar genetika ya gitu ya. Jadi gitu. Tapi Mister nggak tahu gitu. Mister belum tahu makanan apa dan minuman apa yang bisa membuat lahir anak laki-laki atau lahir anak perempuan atau lahir anak kembar gitu. Mister nggak tahu. Belum tahu ibaratnya kayak gitu ya. Karena kan Mister belum bereproduksi, itu kan nggak mungkin gitu ya. Oke, paham ya teman-teman ya? Paham? Paham. Oke, silakan tulis dulu teman-teman ya, tulis dulu. Nah, tapi tadi ya faktor lingkungan luar itu bisa berpengaruh ke jenis kelamin. Contohnya buaya, itu buaya ya. Buaya kalau misalkan telurnya dieram di atas suhu kamar, suhu 25 ya, atau di suhu panas, itu dia lahirnya laki-laki. Tapi kalau telurnya dieram di suhu dingin di bawah 25, itu perempuan gitu. Nah, berarti kan ada proses yang memicu tuh gitu. Nah, kalau manusia kayaknya juga bisa gitu, tapi misalnya belum tahu apa makanannya apa, minumannya harus minum apa gitu. Ya. Kalau misalnya anaknya misalnya 4 gitu tapi perempuan semua gitu gimana, Sir? Berarti perbandingannya nggak sama dong, Sir? Kalau misalkan nih laki-laki dan perempuan nikah, dalam selama pernikahan tuh lahir 4 anak perempuan semua, gitu kan? Iya. Nah ya udah berarti tetap sebelum hamil itu ya, sebelum hamil atau pas hamil pertama tuh pasti peluangnya 50%. Tapi kan pas udah di USG misalkan, oh ketahuan nih perempuan, ya udah berarti hilang tuh peluangnya. Berarti 100% perempuan gitu. Kan peluang itu kan artinya apa ya? Kalau dalam matematika peluang itu kan derajat kepastian ya. Jadi peluang itu prediksinya ini nih, prediksinya berapa persen. Tapi ketika kejadian itu udah terjadi, nah gugur dah peluang itu, gitu. Karena udah terjadi kejadian. Tapi yang kita bisa simpulkan hanya kemungkinannya, gitu. Oh kemungkinan ini. Teman-teman udah belajar peluang belum? Oke, teman-teman udah belajar peluang. Iya, teman-teman pernah belajar belum peluang? Udah belajar peluang belum? Belum ya? Pernah, Sir. Nanti Mana? peluang kelas 9 ada nanti sama Miss Retno. Nanti peluang. Bentar ya, teman-teman.
Oke, udah semua teman-teman? Yang udah boleh kasih tanda jempolnya. Yang Belum, udah. Sir, bentar, Sir. Belum. Oke, ya. Nah, kalau membahas genetika tuh emang nggak bakal ada habisnya teman-teman ya. Kalau bahas genetika tuh karena ini kan berkaitan dengan penurunan sifat pada manusia ya. Dan pada makhluk hidup pada umumnya. Udah semua teman-teman? Udah semua? Yang udah boleh kasih tanda jempolnya kalau udah. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Lanjut. Oke, kita lanjut. Oke. Berikutnya, yang kedua itu adalah penyakit menurun. Nah, penyakit menurun ya. Nah, biasanya orang tua itu punya penyakit yang bisa diturunkan ke anaknya, sehingga anaknya punya resiko penyakit tertentu. Ya, teman-teman ya. Tapi bukan berarti kita pasti bakal kena selama kita punya pola hidup yang sehat ya kita bakal terhindar dari penyakit itu walaupun resikonya tetap ada gitu ya. Nah, tapi di penyakit menurun ini saya akan membahas hanya beberapa penyakit aja ya. Lebih tepatnya kelainan gen lah ya. Nah, penyakit menurun itu ada yang jadi ada penyakit menurun yang diwariskan ya, diwariskan melalui autosom ya. Nah, jadi kalau diwariskan melalui autosom itu dia tidak terpaut dia tidak terpaut seksual ya. Gitu. Jadi tidak terpaut seksual artinya dia tidak bergantung pada aktivitas seksual atau pada faktor jenis kelamin. Nah, contoh dari penyakit autosom itu adalah penyakit di mana manusia itu dia tidak memiliki pigmen warna pada kulit sehingga warna kulitnya jadi putih. Apa namanya disebutnya? Albino. Disebut albino ya. Nah, ini contohnya itu adalah albino ya. Gitu. Jadi albino itu sebenarnya merupakan penyakit genetik ya atau kelainan genetik. Ya, jadi di mana tubuh manusia itu dia tidak memiliki pigmen, jadi warnanya putih, gitu ya. Nah, biasanya dia menurun dari orang tuanya atau menurun dari kakeknya atau kakeknya lagi, gitu. Dan pada hewan pun juga bisa kena albino, gitu loh. Ya, kayak misalkan ular ada albino, ular putih, gitu kan. Nah, atau jerapah albino ada, gitu ya. Atau harimau putih. Buaya, gitu. Sir. Buaya albino bisa. Burung gitu albino kan. ada. Ya, burung albino itu kan tadi pada hewan, gitu, pada hewan. Ya. Nah,
Jadi kayak gitu. Nah, contohnya albino. Nah, yang kedua diwariskan melalui gonosom, ya. Nah, diwariskan melalui gonosom. Nah, kalau gonosom dia artinya terpaut seksual, artinya dia bergantung ya, bukan bergantung. Jadi dia apa ya? Dia ada faktor jenis kelamin itu ibaratnya ya. Nah, biasanya kalau penyakit seperti gonosom ini, penyakit yang diwariskan melalui gonosom, itu biasanya dia terpaut kromosom X, artinya dia kebanyakan ditularkan dari ibu, itu bukan dari ayah, ya. Kebanyakan ditularkan dari ibu. Nah, makanya biasanya dalam kasus ini ada dua penyakit yang sering dibahas dalam penyakit yang diwariskan melalui gonosom atau terpaut seksual. Yang pertama itu ada buta warna. Nah, buta warna, ya. Nah, buta warna, ya, itu kan ada dua tuh, ada buta warna parsial sama buta warna total, ya kan? Misalkan buta warna parsial nih. Misalkan, oh saya nggak bisa membedakan warna merah sama oranye doang, itu namanya buta warna parsial. Tapi kalau misalkan buta warna total, itu dia benar-benar nggak bisa lihat membedakan warna sama sekali. Jadi dia cuma bisa ngelihat itu hitam dan putih doang. Itu buta warna total. Nah, jadi ada buta warna parsial, ada buta warna total. Nah, biasanya dalam buta warna itu, ya, jadi laki-laki dan perempuan dia punya bentuk genotip yang berbeda. Nah, kalau misalkan laki-laki normal, ya, kalau misalkan laki-laki normal, dia susunan genotipnya itu adalah XY, ya, sama kayak jenis kelamin ya, XY, gitu. Nah, kalau misalkan dia laki-laki buta warna, ya, kalau dia laki-laki buta warna, itu genotipnya adalah XCY. Nah, jadi ada pangkat C-nya di sini ya, ada pangkat C-nya nih, ya, XCY, gitu ya. Nah, kemudian ada perempuan normal. Ya, ada perempuan normal. Kalau perempuan normal, dia genotipnya XX, ya, sama kayak di yang faktor jenis kelamin ya, XX. Nah, tapi teman-teman, perempuan ini ya, dia ada penderita buta warna, ada sifat pembawa ya. Jadi ada pembawa sifat ya, bukan sifat pembawa, tapi pembawa sifat ya. Perempuan pembawa sifat buta warna gitu ya. Nah, perempuan pembawa sifat buta warna atau di sini kita menyebutnya sebagai carrier ya. Gitu. Perempuan yang pembawa sifat buta warna ini dia susunan genotipnya itu adalah XCX. Nah, gitu ya. Nah, jadi perempuan carrier itu misalkan kayak gini. Dalam COVID, OTG, orang tanpa gejala. Jadi dia nggak sakit, tapi dia bawa virus. Itu. Nah, sama dengan carrier ini. Jadi orang ini, dia membawa resiko penyakit buta warna, tapi dia nggak mengalami buta warna. Itu namanya carrier. Gitu ya. Nah, perempuan pembawa sifat atau perempuan carrier ini, dia genotipnya adalah XCX. Nah, sedangkan kalau perempuan buta warna, nah, kalau perempuan buta warna, nah, itu dia XC. Nah, gitu ya. Itu adalah perempuan buta warna. Oke, misalkan begini. Laki-laki normal. Ya. Laki-laki normal. Dia menikah dengan perempuan yang carrier. Ya, artinya yang membawa sifat. Artinya dia nggak mengalami sifat itu. Dia ibaratnya bawa penyakit itu, gitu ya. Kayak OTG gitu ya. Jadi laki-laki normal dia menikah dengan perempuan yang carrier. Nah, laki-laki normal dia punya genotip apa tadi? X, Y, ya kan ya? Kalau perempuan carrier dia punya genotip X, C, X, ya kan ya? Nah, maka gametnya ini bisa kita pisah nih gametnya. X, Y, ya kan? Kita pisah gametnya. X, Y, terus ini X, C, X. Nah, ketika mereka menikah dan melakukan proses reproduksi, nah maka di sini ada kemungkinan kan X, Y, terus ini X, C, ini X. Nah, ini kita bikin tabel peluangnya. Ya kan?
Nah, oke, yang ini apa? Yang ini? X, Ini apa? X, C, X. Berarti dia apa kalau SCX? Carrier. Apa? Carrier, Sir. Berarti perempuan carrier ya, perempuan pembawa sifat. Kalau ini apa? XX. Perempuan biasa. XX. Berarti perempuan normal. Yang ini? XCY. XY, Apa XY itu? Buta. XY itu apa buta berarti? warna. Laki buta Iya, warna. laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, kalau ini? Laki Kalau ini biasa. XY. XY. Laki-laki. XY. Oke, ya. Oke, perbandingan fenotipnya berapa? Perbandingan fenotipnya. Satu banding satu Gua- banding satu banding satu. Iya deh, satu Oke, banding perbandingannya satu. 1:1:1 gitu ya, karena normal dan buta warna dihitung sifatnya. Kalau misalkan perbandingan fenotipnya 1:1:1, berarti kita udah tahu dong peluang kelahirannya masing-masing berapa persen? 25. 25. 25%. Nah, berarti dari sini kita tahu kalau laki-laki normal dia menikah dengan perempuan yang carrier, yang pembawa sifat buta warna, kemungkinan anaknya kalau nggak lahir perempuan yang carrier juga, dia lahir dari perempuan normal atau laki-laki yang buta warna. Itu berarti peluangnya kayak gitu. Oke, teman-teman ya. Emang nggak ada laki-laki yang membawa sifat, Sir? Sejauh ini dalam studi genetika, biasanya yang carrier itu adalah perempuan. Oh. Itu ya biasanya. Kalau penyakit gen ya itu biasanya perempuan. Gitu. Tapi kalau penyakit non gen biasanya laki-laki ada gitu. Ya. Tapi kalau penyakit genetik biasanya perempuan. Gitu. Cara tahu itu perempuan karier atau bukan gimana? Perempuan carrier ini lihat dari genotipnya. Perempuan carrier kan SCX nih, ya kan? Berarti dia carrier, ya kan? Itu. Ya, Paham bisa nggak, buat Riz? masa depan gitu, Sir. Kita ketemu cewek. Terus biar tahu ceweknya ini Iya, bukan carrier atau enggak gitu. Darah kali. Oh, kalau itu mah udah masuk ke tata laksana medis itu mah. Ini kan hanya ini doang gambaran peluangnya gitu. Tapi di sini kalau misalkan kita mau mengetahui apakah wanita ini carrier atau enggak, sebenarnya bisa dilihat dari kalau anaknya udah lahir gitu. Oh, kalau anaknya buta warna, berarti ini perempuannya carrier nih gitu. Atau enggak laki-lakinya buta warna gitu. Kayak gitu. Sebenarnya itu gitu. Ini kan sebenarnya sebenarnya gimana? Gimana, Kal? Itu mic-nya dinyalain coba. Apaan? Gimana? Sebenarnya gimana? Sebenarnya Ustaz? Gimana? Iya tadi mau ngomong apa? Enggak. Jadi sebenarnya itu Sir, jadi nggak ada alat buat ngecek genotip atau fenotip gitu nggak? Enggak ada gitu. Enggak ada alat ngecek genotip. Jadi ini genetika ini kan sebenarnya modeling ya teman-teman ya, modeling untuk memprediksi kemungkinan keturunan dari suatu individu gitu. Kalau misalkan kita mau mengetahui susunan gen seseorang sebenarnya bisa masuk, itu udah masuk dalam ilmu forensik ya teman-teman ya. Tapi ilmu forensik itu lebih ke kriminologi sih, lebih ke kriminal. Gitu. Tapi kalau kita mau mengetahui susunan gen manusia ya itu lebih ke ranah forensik, sebenarnya bisa gitu forensik. Gitu. Sebenarnya bisa gitu. Bisa diprediksi gitu. Sebenarnya bisa gitu untuk mengetahui susunan gen orang. Tapi untuk di ranah medis umum nah, itu jarang sebenarnya karena tadi ranahnya bukan medis umum kalau forensik itu ranahnya kriminologi gitu. Nah, yang kita pelajari ini sebenarnya modeling ya, jadi modeling. Jadi kita bisa menghitung kemungkinan-kemungkinan yang terjadi gitu loh.
Makanya dibuatlah model seperti ini, XY, XX, XY, XCX gitu ya. Ya, oke, sudah teman-teman? Belum, Sir. Bentar. Izin ya, Sir, ya, bentar ke toilet. Oke. Saya izin ke toilet ya, Sir. Terus saya izin ke toilet ya, Sir. Oke, silakan. Sudah teman-teman? Sudah nulisnya? Bisa kita lanjut? Bentar, Sir. Nah, ini masih ada satu penyakit lagi nih, ya. Mister, saya izin ke toilet bentar ya, Mister. Oke, silakan. Sudah teman-teman? Sudah semua? Bisa kita lanjut ke bawah? Bisa ya teman-teman ya? Oke. Udah ya, Haikal udah? Udah, Sir. Oke. Lanjut ya. Nah,
Kita masih di penyakit yang diwariskan melalui kromosom. Nah, berikutnya setelah buta warna, penyakit berikutnya adalah hemofilia. Teman-teman, hemofilia itu adalah penyakit menurun. Ya, jadi bukan penyakit yang disebabkan karena lingkungan, kayak misalkan gara-gara kebeset atau benda tajam, bukan. Tapi hemofilia adalah penyakit menurun. Nah, hemofilia itu adalah penyakit di mana darah sulit membeku. Ya, bukan dia nggak bisa membeku, tapi dia bisa membeku dalam waktu yang sangat lama. Beda dengan orang normal. Orang normal biasanya luka kecil, darahnya membeku tuh bisa cepat. Ya, paling cepat ya 15-20 menit. Tapi kalau orang hemofilia, nah dia biasa lama tuh. Ya. Nah, sama dengan buta warna. Ya, kalau misalkan dia laki-laki normal, ya, nah dia sama nih, XY, kan? Nah, tapi kalau laki-laki yang hemofilia, ya, ini bukan pangkat C lagi, tapi pangkat HX, HY, gitu ya. Nah, kemudian perempuan yang normal, ya, kalau perempuan yang normal, sama dia XX. Nah, tapi kalau perempuan carrier artinya bawa sifatnya, artinya dia yang nggak mengalami hemofilia, tapi dia ibaratnya bawa virus, ibaratnya OTG, ya. Itu adalah XHX. Nah, itu ya. Sedangkan kalau perempuan hemofilia, nah perempuan hemofilia itu biasanya XHXH. Nah, ini ya. Nah, contohnya nih ya, contoh ya. Laki-laki yang hemofilia ya. Laki-laki yang hemofilia, nah dia menikah dengan perempuan yang normal. Nah, jadi laki-laki hemofilia menikah dengan perempuan yang normal, ya kan? Laki-laki hemofilia dia punya genotipnya XHX, ya kan? Perempuan yang normal, bukan XHX, XHY, sorry ya, XHY. Nah, perempuan normal itu dia genotipnya XX. Nah, berarti gametnya kita pisahin berarti XH dan Y. Terus perempuan normal XX. Nah, kalau kita bikin tabel peluangnya, ya, nah berarti kan ini yang laki-laki XH, ini Y, yang perempuan XX. Nah, kita bikin tabel ini ya, bikin tabel peluangnya. Oke, yang ini apa? XHX. XHX, berarti dia apa? Cewek carrier. Oke, perempuan carrier. Yang ini apa? XX. Apa? Nah, berarti dia apa? Cewek carrier juga. Oke, kalau ini? XY. XY. Kalau ini? XY. XY juga. XY, oke. Perbandingan fenotipnya nih, berapa fenotipnya? 2:2, Bon. Ayo, 2:2 ya. 2:2. Ya kalau sederhana kan bisa 1:1, tapi ini 2:2 ya. Nah, berarti kalau misalkan 2:2, masing-masing peluangnya berapa? 50%. 50. Nah, berarti 50%. Nah, berarti kesimpulannya, kalau laki-laki hemofilia menikah dengan perempuan normal, dia akan menghasilkan kalau nggak perempuan carrier, laki-laki normal gitu. Berarti mustahil. Kenapa? Kalau lahirnya cewek kasihan dong orang tua. Iya, carrier tapi dia OTG, ibaratnya gitu. OTG. Jadi nggak mengalami hemofilia tapi dia bawa sifat gitu ya. Nah, berarti laki-laki hemofilia dan perempuan normal ketika menikah dia mustahil nggak akan menghasilkan perempuan atau laki-laki yang hemofilia. Gitu. Kayak gitu. Ya, jadi 50%. Karena 50%.
Jadi 50% carrier atau 50% menghasilkan laki-laki normal. Gitu. Dia tidak akan menghasilkan laki-laki atau perempuan hemofilia. Gitu. Ya. Oke, silakan tulis dulu. Oke, udah semua teman-teman? Sudah semua teman-teman? Belum, Sir. Sudah semua?
Sir, saya. Oke, kita lanjut, teman-teman. Ada ya yang lain ya? Oke, kita lanjut. Ya, berikutnya adalah golongan darah. Nah, golongan darah ya. Berikutnya adalah golongan darah. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh membahas golongan darah, Mister mau tanya dulu. Golongan darah itu bisa mempengaruhi sifat manusia nggak? Coba. Mister mau tanya. Ini anggapan umum nih. Coba. Golongan darah itu bisa mempengaruhi sifat manusia nggak? Golongan darah. Enggak kayaknya, Sir. Enggak. Oke, yang lain. Coba. Golongan darah itu bisa mempengaruhi sifat manusia nggak? Misalkan golongan O orangnya perfeksionis gitu. Enggak bisa. Golongan A tuh santai gitu. Ya. Jawabannya ada nggak bisa, teman-teman ya. Jadi golongan darah itu tidak berpengaruh dari sifat manusia. Jadi teman-teman jangan percaya kalau bilang, oh golongan darah orangnya santai, golongan darah B itu orangnya leha-lehe gitu kan, atau golongan darah AB orang itu santai tapi sekalinya kerja perfect gitu. Golongan darah O itu ambisius, enggak gitu ya. Nah, golongan darah itu ditentukan dari agglutinogen dan agglutinin. Mungkin teman-teman udah belajar nih pada darah ya. Jadi agglutinogen dan agglutinin. Nah, agglutinogen dan agglutinin itu adalah zat yang jadi zat gumpal darah gitu ya. Jadi zat penggumpalan darah gitu ya. Yang dia bereaksi dengan darah yang ada dalam tubuh. Gitu. Tapi kalau agglutinogen dan agglutinin itu biasanya lebih ke ini ya, skema transfusi ya teman-teman ya. Nah, oke. Dalam golongan darah itu kan ada 4 ya, ada A, B, AB sama O. Gitu kan ya. Nah, tapi dalam studi genetika, nah ada berbagai macam jenis golongan darah ya. Dari A itu ada 2 jenis, dari B ada 2 jenis. Oke, kita coba bahas ya. Nah, golongan darah ini dia tidak melihat dari jenis kelaminnya, tapi dilihat dari agglutinogen dan agglutininnya. Ya. Kalau misalkan dia golongan darah A homozigot, ya, maka susunan genotip itu adalah IA. Nah, ini ya, golongan darah A homozigot. Tapi kalau misalkan golongan darah A heterozigot, ya, kalau misalkan A heterozigot, nah itu adalah IAIO. Nah, itu ya, IAIO. Kenapa IAIO? Nah, ingat, golongan darah O itu bisa mentransfusikan darah ke seluruh golongan darah, ya. Makanya golongan O itu kan disebut pendonor universal. Nah, makanya kalau orang yang bergolongan darah A homozigot, dia pernah ditransfusikan darah oleh golongan darah O. Makanya dia genotipnya jadi IAIO. Tapi kalau orang yang golongan darah A homozigot, IAIA, nah selama hidupnya dia itu bisa hanya menerima transfusi darah dari sama A aja, gitu ya, belum dari O, gitu ya. Nah, kemudian kalau B homozigot, nah kalau B homozigot itu dia IB. Nah ini ya IB. Artinya selama hidupnya dia hanya menerima transfusi darah dari B aja gitu ya. Atau dia mentransfer ke B gitu sama B. Nah, sedangkan kalau B heterozigot, itu dia fenotipnya IBIO ya. Artinya dia pernah menerima transfusi darah dari golongan darah O ya. Nah, kalau misalkan AB, nah kalau AB dia nggak ada homo, nggak ada hetero. Kalau AB ya udah dia cuma AB aja. Nah, dia genotipnya IAIB. Gitu ya, IAIB gitu ya. Nah, kalau misalkan O, nah dia juga sama, nggak ada O homozigot, nggak ada O heterozigot, makanya dia genotipnya IO gitu ya.
Tuh teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman bingung kok kenapa kenapa AB itu dia nggak ada nggak ada homo hetero, juga nggak ada homo hetero. Nah, coba teman-teman buka lagi tuh peredaran darah. Nah, kalau misalkan golongan AB, nah dia tidak punya aglutinogen, sedangkan kalau tidak punya aglutinin, nah itu ya, nah makanya dia tidak punya homozigot atau heterozigot. Nah, golongan darah AB kenapa dia IAIB? Nah, karena dia hanya bisa menerima darah dari A, B sama O. Makanya golongan AB itu disebut universal recipient. Kan? Dia bisa menerima darah dari siapa aja tuh, dari A, dari B, dan dari O. Gitu. Tapi karena O itu dia tidak punya aglutinin, nah maka dia tidak ada genotip IO di golongan darah AB. Nah, gitu. Makanya dia hanya bisa punya genotip IA dan IB aja. Gitu. Sedangkan kalau golongan darah O itu, dia kan pendonor universal ya, artinya dia bisa transfer ke A, bisa transfer ke B, bisa transfer ke AB gitu. Tapi dia hanya bisa menerima dari sesama O gitu. Makanya O itu kan pendonor universal gitu ya. Oke. Contoh ya. Laki-laki yang golongan darahnya itu AB. Nah, dia menikah dengan perempuan yang golongan darahnya O. Nah, gitu. Laki-laki AB, berarti kan jenisnya A, IB, ya enggak? Kalau perempuan O berarti jenisnya IO, IO. Ya. Berarti kalau kita hitung ya, yang laki-laki kan IA, IB. Kan? Yang perempuan IO, IO. Nah, ini dia. Oke, berarti ini apa nih? IAIO. IAIO. Berarti dia apa? IAIO itu apa? A. A apa? Homo atau hetero? Heterozigot. A heterozigot. Oke, yang ini apa? IAIO juga. IAIO. Oke. Berarti dia apa? A heterozigot. A heterozigot. Oke. Berikutnya yang ini apa yang ini? IO. IB. IB. IO. IB. Oh, tuh. Berarti dia B heterozigot, ya kan? Yang ini berarti IBO juga. IBIO. Berarti dia B Heterozigot. Perbandingan fenotipnya berapa banding berapa? 2:2. 2:2. Kalau 2:2 berarti persentase peluang kelahirannya masing-masing berapa persen? 50%. 50%. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau laki-laki bergolongan darah AB menikah dengan perempuan bergolongan darah O, maka dia hanya akan menghasilkan yang golongan darahnya A atau yang golongan darahnya B, gitu ya. Jadi laki-laki AB dan perempuan O, dia mustahil akan menghasilkan anak yang bergolongan darah O. Nah, dia hanya menghasilkan golongan darah A atau B, terlepas dari dia homozigot atau heterozigot. Paham teman-teman ya? Paham ya? Paham. Oke, silakan tulis dulu teman-teman sebelum kita closing. Silakan tulis dulu.
Oke, sudah semua teman-teman? Sebelum kita closing, sudah semua? Bentar, Mister. Sudah teman-teman? Sudah semua? Bisa saya tutup ini kalau udah? Bisa. Udah ya? Aldo udah? Udah. Haikal udah, Haikal? Oke. Tutup screen-nya ya. Ya. Oke, teman-teman. Itu tadi tentang konsen pada manusia. Sudah paham ya? Yang sudah paham boleh kasih tanda jempolnya, teman-teman yang sudah paham. Yang sudah paham boleh kasih tanda jempolnya. Yang sudah paham, oke. Alhamdulillah teman-teman yang paham lumayan banyak ya. Nah, hari Senin kita worksheet ya tentang konsen sifat pada manusia. Nah, konsen sifat pada manusia dia beda dengan hukum Mendel yang kemarin ya. Karena kan kalau hukum Mendel kemarin kan satu individu menikah dengan satu individu menghasilkan berapa banyak tanaman, 500, 600. Kalau manusia kan nggak mungkin ya. Paling banyak paling 2 kalau kembar ya kan gitu. Nah, lebih ke kemungkinan yang terjadi gitu ya. Oke. Kalau hewan, Sir? Teman-teman kalau hewan juga sama. Tergantung kalau hewan mamalia tuh sedikit, kalau reptil kita KPS itu biasanya banyak gitu ya. Nah, tapi kalau manusia terus mamalia ada sedikit, paling banyak juga gitu ya. Kalinya lahir gitu. Oke, teman-teman kalau ada yang ditanyakan, thank you for your attention. Let's handle together. Alhamdulillah. Ya, thank you for your attention teman-teman. Silakan lanjutkan aktivitasnya. Silakan boleh Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sir. Thank you, Sir Jansen. Ya, oke, you're welcome. Oke, you're welcome. You're welcome.